wal akhirah bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubhasul wilayati wal hukuki, pembahasan tentang kekuasaan, pemerintahan, wal hukuk dan hak-hak orang lain. Kemarin jihad, sekarang pembahasan tentang pemerintahan atau kekuasaan. Gus, mana Gus? Summa kemudian inna, sungguhnya kata Habibullah, dan nara kami melihat annadzkuraha untuk menyebutkan hahuna di sini sayan sesuatu yasiron yang sedikit mimma dari apa-apa ya ta'allaku yang berkaitan bil wilayah dengan pembahasan tentang pemerintahan. Fa inna hadzal maudu'i, karena sesungguhnya ini kesempatan, ini tempat, min ansabil mawadi, daripada yang cocok tempat-tempat di dzikri jalik untuk menyebutkan pembahasan tentang pemerintahan atau kekuasaan. Intinya pembahasan pemerintahan dan hak-hak orang lain. Masya Allah. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, ma'asyiral ihwani, wahai semua saudara-saudara, ammadanallahu wa iyyakum, semoga Allah senantiasa wa iyyakum, memanjangkan mada itu amada, terus menerus gitu loh. Wa iyyakum, dan kalian bidawamit taufik, dengan selalu mendapatkan taufik, pertolongan, taufik, hidayah dari Allah, bantuan dari Allah. Kita bisa hadir majelis, kita bisa ngaji, kita bisa ini. Bukan kekuasaan kita, tapi bi taufikil lahi subhanahu wa ta'ala, dengan taufiknya Allah. Kalau bukan karena taufiknya Allah tuh biasanya nggak belentang-belentong, nggak jelas. Itu nggak ada taufik, berarti nggak dapet taufik. Terus taufik ditunggu nggak ada. Kalau kata guru saya itu Mu'allim Kushairi dulu, nunggu hidayah dan taufik itu jangan ditunggu gitu loh. Hidayah itu nggak bisa ditunggu. Jadi jangan ngaku jadi ahli hidayah dengan menunggu, itu mustahil kata beliau. Harus dicari, bukan diam aja. Nanti juga saya dapat hidayah, jangan. Nah, usahanya orang-orang soleh mendekati orang-orang fajir, alim maksiat itu apa? Untuk membantu mereka agar mereka mau berusaha mencari hidayah, bukan mau bergabung. Kalau menafsirkan untuk bergabung, mereka ada larangan dalam agama. Ada nggak larangannya? Jangan bergabung dengan orang fasik. Nah, orang soleh itu bukan bergabung, tapi niatnya menolong mereka agar mau mereka mencari hidayah. Soalnya kalau nggak ditolong, orang lagi kesusahan gimana, Cok? Ente nggak masuk, kaki kita patah, kemudian kita suruh jalan segitu panjangnya, nggak ditolongin sama kursi roda atau nggak digendong, gimana? Susah. Nah, orang-orang model seperti santri itu kewajibannya menolong kepada orang-orang yang buruk, kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, bukan malah yang menghina, meninggalkan. Nah, siapa yang menolong mereka? Niatnya itu untuk menolong mereka. Untuk apa? Untuk menyebut hidayah, yang mana hidayah tersebut tidak boleh ditunggu, karena minal sifatul kibir yantadiru hidayah. Daripada sifatnya orang sombong adalah menunggu hidayah. Saya belum dapat hidayah, Bib. Kenapa nggak ngaji-ngaji? Belum dapat hidayah, Bib. Kenapa nggak sholat-sholat? Nggak dapat hidayah, Bib. Kenapa nggak dapat duit, nggak kerja-kerja? Nggak mungkin itu. Udah duit aja mesti dicari, masa hidayah enggak? Lah emang umurid dunia sama umur akhirat mahalan mana? Menurut ahli dunia ya mahalan dunia. Biasanya orang yang qadimul akhirat ya seluruh dunia. Karena kata status Mas Abeng juga tadi, statusnya ini bagus kalau statusnya, kalau jadi motivasi. Kalau enggak, statusnya bagus tadi. Dunia limuraqabul akhirah. Dunia untuk perjalanan ke akhirat, gitu loh. Nah, orang-orang ngaji ini untuk perjalanan apa? Ngajinya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Biasanya orang-orang yang ngejar akhirat, ya, itu perjalanannya itu dipermudah, dunianya itu dipermudah. Makanya kalau ngaji ya kerja, kalau kerja ya ngaji enggak, kerja enggak. Jadi apa? Menang duit hente, menang ilmu hente. Terus mau kolot. Anna ta'arruda lil wilayati fihi khotor.
Sesungguhnya melibatkan itu apa? Mau masuk, mau gabung gitu loh. Mengundang gitu. Taruh itu artinya mengundang. Apa ya Cak Renan? Ya melibatkan. Lil wilayah untuk jadi orang pemerintahan itu, penguasa lah. Bukan hanya pemerintahan, penguasa. Kalau kan ada yang masih kerajaan ya kan, di dunia ini masih ada yang kerajaan, ada pemerintahan. Khotor, fihi khotor, itu adalah khotorun, bahaya. Bahasanya udah bahaya. Namanya bahaya itu berarti kan ada hal yang bisa entah membunuh kita, entah membuat kita cacat, itu namanya bahaya. Col, hati-hati, motorna remna blong. Berarti kan namanya khotor itu bahaya. Bahayanya kalau rem blong gimana, Col? Nyusruk, nyium tembok. Lamun nyium awewe sih walaupun dosa masih leheng colnya. Ya kan? Iya, nyium tembok. Ya kan? Nauzubillah dari Allahumma salim insyaallah. Jangan ya. Wa anna duhula fiha, thariqahnya kakek saya, thariqahnya yang mulia itu enggak main pemerintahan. Ya. Enggak. Nah, ikut organisasi enggak, tapi enggak bisa membenci. Membenci itu enggak bisa, enggak boleh. Wa anna duhula fiha, karena sesungguhnya masuk kepada era-era pemerintahan atau raja-raja, wa taqalluda al-wawlil atop ad-duhul, berkecimpung, tim ses ya. Berkecimpung aja bukan jadi apa ke itu di pemerintahan, di uhdatiha, untuk mengambil janji-janji mereka gitu kan, untuk apa ya begitulah pokoknya, intinya membantu lah, berkecimpung, bergabung. Itu adalah min asqalil umuri wa asaqqiha. Masya Allah. Asqal itu berat, asak itu lebih berat lagi. Adalah perkara-perkara yang berat, yang hebat gitu loh. Masya Allah. Kata Habibul Haddad apa? Bayam bagi, maka selayaknya lil mu'minil al musaffiki ala dinihi, bagi orang mukmin. Di sini ada naat al musaffiki, yang menyayangi, bahasanya ala dinihi, atas agamanya, al haris, yang menjaga. Al harisu boleh, al harisi boleh. Ala najati nafsihi, atas keselamatan dirinya, wa salamatiha, wa kholasiha, keselamatannya dirinya itu nafas, wa kholasiha sama keselamatan juga. Hendaknya apa? Ayah tariza, untuk dia berhati-hati, menjaga dari apa? Minal wilayati, daripada berkecimpung, bergabung, masuk kepada pemerintahan. Hendaknya tuh dia bukan mendekati tapi menjaga. Wa yataba'ad, dan hendaknya menjauhi. Wa yataba'adu anha, dan hendaknya menjauhi anha, daripada al wilayah, kekuasaan. Ma wajada kan ya? Wajid, apa wajad? Ada ianya nggak setelah jim? Mat, nggak ada ya? Ma wajada, apa yang didapati, ila zalika, daripada itu apa? Pemerintahan, sabilan, jalan. Pokoknya ulah mere jalan untuk orang asup ke dalam pemerintahan, lamun orangnya karena agama orang. Ngerti? Lamun orang masih nyaah karena agama orang, nyaah karena hati orang, hayang salamet hirup orang, maka orang tong hayang pipiluan karena nu berbau-bau kekuasaan. Ngerti? Itu, seperti itu. Bahasanya ini al-musaffiki ala dinihi, orang yang sayang sama dirinya. Kan orang-orang berpolitik ada yang saling bunuh gara-gara politik gitu kan. Ya kan? Saling bunuh, saling musuh-musuhan antara saudara, nggak nanya,
sampai menentang hukum. Gara-gara apa, Beng? Gara-gara wilayah membantu pemerintah. Hati-hati makanya. Masya Allah. Allahumma ba'idna, Allahumma salimna minhum. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada pemerintahan yang zalim. Nah, jadi kalau kita masih sayang sama diri, sayang sama zahiran wa batinan, jangan mau berkecimpung dengan mereka. Ya. Summa kemudian inna min ahammil wilayatil al-imaratu wa sultanu. Kemudian sesungguhnya daripada paling pentingnya kekuasaan al-imaratu adalah pemerintah. Wasalatotu dan kekuasaan. Jadi pemerintahan yang penting nih, yang pertama adalah pemerintahan, presiden kayak gitu, raja. Tsummal qada wal hukuma wal hukmu. Hakim tuh. Qada wal hukma itu hakim jaksa itu loh, yang menentukan semuanya itu. Namanya apa itu, jaksa ya? Apa aja? Hakim ya. Hakim itu loh yang sidang-sidang itu loh. Hakim. Summal wilayatu, kemudian yang penting lagi adalah kekuasaan alal amwalil yatim, alal amwalil yatama, atas harta-hartanya anak yatim, wal auqafi dan wakaf-wakaf, wa nahwi dzalik dan semisalnya. Nah, ini yang pentingnya. Wa fi jami'iha khotorun. Kabeh kekuasaan eta kekuasaan yang bahaya. Muspuguh ente kalau mempermainkan anak yatim, makan anak yatim, itu bisa seakan-akan kita makan api loh. Orang yang berani makan duit anak yatim itu makan seperti makan api. Makanya saya nggak berani di sini makan bagi anak yatim tuh, takut ada yang kemakan. Karena saya bukan orang suci, bukan orang yang nggak garong duit gitu loh. Orang jelek saya gitu loh. Makanya saya nggak berani, bukan nggak mau, ya kan? Takut saya tuh. Jadi makanya saya nggak berani. Kalau ada yang mau ngasih orang-orang yang mau ngasih buat anak yatim tuh bagiin aja sendiri. Kalau nggak ke ustadz lain aja. Saya nggak berani. Saya nanggung dosa sendiri aja udah nggak bisa, nanggung dosa orang lain gimana ceritanya? Nah, ini adalah lingkup pemerintahan yang penting ini. Pemerintahan, kemudian hakim, itu penting masuknya. Harus ada. Tapi kesemuanya itu kalau kita nggak bisa bawanya, khotorun, bahaya. Masya Allah. Dalilnya ada nggak? Ada. Tenang aja. Abdul Haddad tuh jangan meragukan masalah hadis. Nggak pernah nulis hadis kecuali nanya dulu sama Rasulullah. Hal kharajta hadal hadis. Apakah engkau telah mengeluarkan ini hadis wahai Rasulullah? Hal kharajtum hadal hadis? Abdul Haddad nanya dulu. Jadi jangan meremehkan, jangan sampai menganggap hadis yang ditulis oleh Abdul Haddad itu hadis dhaif, nggak mungkin. Karena beliau setiap tulis itu nanya dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barokahnya banyak kitab ini. Qala fil imarat nih. Qala sallallahu alaihi wasallam fil imarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis pemerintahan. Nih, pemerintahan nih. Awaluha malamatun. Pertama pemerintahan didirikan itu pasti hina. Sok orang-orang yang mau berjadi lurah, jadi apa? Kan hina. Datang-datang dulu ke masyarakat, jadi hina, ya kan hina. Mereka ketika butuh mau jadi itu. Iya enggak? Nah, wawasatuha dan pertengahannya jadi pemerintahan nadamatun, penyesalan. Ya Allah. Ada penyesalannya itu di orang-orang pemerintahan itu, ada. Nabi enggak mungkin bohong. Nah, yang paling dahsyat wa akhiruha adzabun yaumal qiyamati. Pada akhirnya orang-orang yang mengikuti pemerintahan RT, RW, lurah, bupati, kemudian raja-raja, semuanya itu kalau nggak benar wa akhiruha adzabun yaumal qiyamah. Mereka semua akan diazab. Wong jadi pemimpin rumah tangga aja ada azabnya, apalagi memimpin orang banyak, RT-nya, RW-nya, lurahnya dan sebagainya. Itu hadisnya. Awalnya udah hina, Beng. Ya kan? Kan kita sudah tahu sendiri keadaannya seperti apa. Kita sudah merasakan. Ya kan? Ketika pemilihan presiden seperti apa, pemilihan lurah seperti apa, ya kan? Kejadiannya tuh.
Dan hadisnya itu nyata. Awalnya hina, pertengahannya penyesalan. Karena misal mau orang yang bantu, mau orang yang jadi itu. Aing kunaon we kos kieu. Apalagi sudah akhirnya. Orang-orang yang berkecimpung itu kecewa. Ternyata gini kayak gini, ya kan? Di dunia aja udah diazab, apalagi di akhir. Naudzubillah. Al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min walin." Tidaklah seorang pemerintahan yali yang mana dia memimpin asarota 10 orang saja nih. 10 orang. Seandainya ada mungkin lurah ya. Masyarakatnya cuma 10 orang. Fama fawqa dzalik, atau enggak lebih dari 10 orang, 20 orang atau 15 orang. Illa ji'a bihi yaumal qiyamah, terkecuali dia akan datang pada hari kiamat, maglulatan yaduhu ila unukihi, ditalian, digembok tangannya itu ila unuki, kepada lehernya. Dikikeun tah. Mana datang pada hari kiamat itu pokoknya ditalian lah. Lengan nanti karena leher saya bentuknya nggak tahu gimana lah, pokoknya di tangannya itu ditaliin ke leher, digembok gitu kan. Nah, fakuhu adluhu, yang dapat membebaskan tali tangan yang diikatkan kepada leher tersebut ketika di akhirat nanti adalah adluhu, keadilannya pemerintahan tersebut. Berarti kalau pemerintahan adil, dia akan aman dari siksaan yang namanya siksaan di akhirat nanti. Dia akan dibelenggu lehernya oleh tangan sendiri, itu dengan keadaannya. Au baqahu, akan tetap diikatnya jawaruhu, kezaliman. Au baqahu itu akan tetap, ikatannya itu akan tetap. Sebab apa kalau tetapnya? Jauruhu, karena sebab kezalimannya. Orang zalim dengan yang zalim lagi juga udah bahaya. Dawatul mazlum mustajab, ya kan? Orang yang dizalimi sudah mustajab, apalagi ini menzalimi banyak orang. Waduh, masya Allah. Adil itu berat, susah. Adil dengan ibu, adil dengan anak, adil dengan sahabat, adil dengan ini, masya Allah. Jadi pemerintahan, jadi presiden itu mengadili seluruh Indonesia itu gimana itu bisa adilnya? Susah kan? Ngadilin 10 orang, ini kan bahasanya 10 orang Nabi mempercontohkannya 10 orang atau lebih lah contohnya. Itu udah ada hukuman dibelenggu di leher, apalagi jutaan orang yang kita pimpin. Sedikit aja kita belum bisa adil, apalagi jutaan, coba. Nah, yang akan menyelamatkan mereka di akhirat itu kalau mereka adil. Waqsuha, kebalikannya, kalau seandainya mereka tidak adil, dolim juga ada kepada dirinya sendiri, itu ada dolim pada dirinya sendiri, ya kan? Jawaruh, kedoliman. Jadi setiap pemerintahan dolim itu siksanya langsung dicatat, itu langsung ada itu catatan dolimnya. Nauzubillahi min dzalik. Wa waroda, dan telah datang hadis annal waliya, sesungguhnya pemimpin atau pemerintahan, raja atau presiden, yuqofu, dia akan dihentikan. Yuqofu itu dihentikan. Ala jisri jahannam, di atas jisri itu jembatan neraka jahanam. Jadi ini bawah neraka jahanam nih. Di sininya ada jembatan. Nah, orang-orang pemerintahan itu raja atau pemerintahan atau lurah dan sebagainya, itu pemimpin lah intinya ya. Pemimpin wilayah bahasanya kan. Itu akan berjalan di atas jembatan di bawahnya neraka jahanam. Fa in kana muhsinan naja. Kalau dia orang baik, jadi enggak kayak ini dulu. Kalau seandainya dia baik, naja, dia akan selamat daripada jembatan. Jadi jembatannya itu langsung di bawahnya neraka. Nah, kan kadang-kadang ada orang lewat jembatan Siratal Mustaqim naik kambing, ya kan, naik apa? Ini pembahasannya pemerintahan. Ini jembatannya khusus di atas neraka api jahanam. Ya. Nah, kalau dia adil, dia baik, dia sopan, dia santun, dia sayang sama rakyat, memperhatikan rakyat dengan adil, naja, selamat. Kos jelema berjalan di perahu, naik perahu. Nah, perahunya pemerintahan ketika menyeberang, ya, peperangannya seperti itu.
Wa in kana musian, jikalau ada si raja atau presiden atau lurahnya tersebut musian, buruk, jahat, in horoko, jebol itu jembatannya tuh. Jebol bihi dengannya al-jisru, jembatan. Fahuwa fi jahannam sab'ina kharipan, maka dia akan ditetapkan di neraka jahanam sab'ina kharipan, 70 tahun. Oh, 70 tahunnya di sana. 1 tahunnya di sana itu 1000 tahun di sini. Bi alfai am, ya kan? Bedanya tuh. Di sana 1 hari, di sini 1000 tahun. Masya Allah. Ampun. Dahsyat. Hati-hati ente. Ingat lo ya. Jadi pemerintahan dikhususkan ada jembatan. Inkana khairon, inkana baik apabila dia, inkana muhsinan naja, wa inkana musian fayan kharik, dia akan tenggelam. Nauzubillahi min dzalik. Wa rada aidan, dan datang juga hadis, la yawaduna, kelak ada yang mendambakan, yang berkeinginan, rijalun, seorang laki-laki, bukan seorang laki-laki, lau anna dawaibuhum, kalau seandainya dawaibahum itu ai sa'rurusim, rambut-rambut mereka, ulikot, digantungkan bisuraya itu di atas bintang-bintang, bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi, walam yalu, mereka tidak akan memilih jadi orang pemerintahan, walam yalu, daripada harus menanggung min amril muslimin sayan, ya, daripada perkaranya muslim sedikit pun. Di orang-orang itu nanti akan mendambakan para pemerintahan itu, lebih baik rambut-rambut saya nih digantung di mana? Di atas bintang-bintang itu, daripada saya harus menanggung satu perkara urusan orang muslim. Itu nanti penyesalan orang pemerintahan, pemimpin yang zahir. Itu mereka nanti begitu. Ya, masuk. Bainas sama wal ardh, jauh itu. Jadi berarti apa? Batasannya lebih jauhan. Jadi nanti ada orang yang berkeinginan lebih baik jauh menurut mata zahir daripada dekat menurut mata batin. Jadi pemerintahan kelihatannya enak. Kalau digantung di atas di antara bainas sama wal ardh, kan digantung di rambut kita digantung di mana? Bintang-bintang kan tinggi, masya Allah. Tapi kata di hadis ini, mereka akan mendambakan orang-orang mereka seperti mereka itu lebih baik tidak mau mengurusi perkara orang muslim, urusan orang muslim. Maksudnya jadi pemerintah seperti itu. Jadi berat intinya, berat. Wa qala Ali sallallahu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyarioskeun ngendika bersabda, manju ila qadiyan, siapa orang yang dijadikan sebagai hakim, faqad dzabiha bi ghairi sikin, sungguh dia telah dibunuh dengan tanpa memakai pisau. Jadi orang yang dijadikan hakim oleh seseorang, ya kan, maka seakan-akan dia disembelih tanpa memakai pisau. Bahasanya pakai pisau aja sakit, apalagi nggak pakai pisau. Ibaratnya seperti itu. Dia mati secara tidak langsung. Berarti intinya kan dahsyat berarti itu. Bayangkan, manjala qadiyan faqadza biha bi ghairi sikin. Siapa orang yang dijadikan menjadi hakim, maka seakan-akan sungguh dia telah dibunuh dengan tanpa memakai pisau. Gimana coba ceritanya itu dibunuh? Dikebukan baru disiksa. Bisa dikeleketek, bisa dikumaha, bahasa. Yang penting enggak pakai pisau, tapi dia mati. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qadha, siapa yang menentukan, hakim yang menentukan, ya. Kan hakim itu menentukan hukum, sipulan gitu kan. Bil jahli, dengan kebodohan, fa huwa finnar, maka tempatnya di neraka. Sadek jadi hakim, Abe enggak bersalah, disalah-salahin. Irek enggak bersalah, disalah-salahin. Maka tempat hakim tersebut yang menghukumi dengan bodoh
tempatnya di neraka. Waman qada bil juri, dan siapa orang yang memberikan hukum, menghakimi seseorang bil juri dengan zalim, fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka juga. Itu ancamannya. Mau dia bodoh kek, mau dia zalim kek, nggak bisa jadi alasan. Kalau jadi hakim kan harus nggak bodoh, maka tempatnya di neraka. Mau yang bodohnya kah hakimnya ketika menentukan hukum, atau enggak dia menghukumi dengan zalim, maka tempatnya di neraka. Di dunia aman-aman saja, tapi nanti tunggu di neraka. Waman qada bi adli, barang siapa yang memberikan hukum, melaksanakan hukum bil adli dengan adil, dengan jujur, dengan adil, fahariyun, maka mereka selamat, merdeka. Ayyanju, mereka akan selamat. Kafafaan itu ay la lahu wala alih. La lahu wala alih itu tidak akan dikenakan apapun, gak ada hisabnya. Jadi ancamannya hebat, pahalanya juga hebat. Kafafan itu la lahu wala alih, tidak akan dikenakan apapun. Jadi orang-orang yang menjadi hakim yang baik, yang adil dan yang jujur, dia tidak akan mendapatkan siksaan, dia akan selamat. Ya. Karena apa? Dia di dunia aja bisa menghakimi orang yang belum meninggal dengan baik, bagaimana nanti di akhirat, ya kan? Dan bagaimana kalau orang menghukumi di dunia saja dengan zalim, bagaimana dihukum di akhirat? Seperti itulah gambarannya dalam kitab ini. Nah, kita sudah mendapatkan bagaimana hukum-hukumnya, berkecimpung dengan pemerintahan, bergabung dengan pemerintahan. Saya tidak mau melarang ente, saya tidak mau menyuruh ente, tapi saya sudah mengajarkan apa yang ada di kitab, bahwa bagaimana bahayanya, bagaimana hukumnya, bagaimana dosanya, bagaimana ancamannya, ya kan? Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, selalu diberi hidayah dan diberi jalan yang mana jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa hababan lana wa man hadra majlisana al-afiyata wa salama fid dini wa dunyal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma